Setelah Wang Ling menyelamatkan keluarga Daniu, dia kembali ke aliansi Empat Sakte. Sebenarnya Wang Ling melakukan ini karena dia ingin memanfaatkan peperangan untuk merebut kuali hujan dan menjadi kunci memasuki alam surgawi abadi kuno. Harta ini adalah pencetus di balik invasi kultivator negara bulan salju. Terlebih lagi yang dibutuhkan Wang Ling untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan tingkat kultivasi Wang Ling saat ini, dia bisa merasakan dan mendeteksi bahwa energi spiritual di sekitarnya sudah tidak bersih, tidak murni, dan tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, energi spiritual ini sangat mematikan bagi seorang kultivator formasi jiwa jika ingin meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Yang dibutuhkan Wang Ling sekarang adalah Ki Surgawi di alam surgawi abadi kuno. Selain itu, manik penelan surgawi harus setidaknya memiliki atribut jiwa 5 elemen. Tapi sangat sulit untuk memperoleh salah satu dari mereka. Saat ini, Wang Ling perlu mempersiapkan diri dan menemukan waktu yang tepat untuk mencuri kuali hujan. Kebetulan Wang Ling melihat gunung salju dan memasukinya dengan teknik pelarian bumi, kemudian memulai pelatihan tertutup. 1 tahun telah berlalu. Seluruh aliansi Empat Sakte diselimuti salju yang lebih tebal. Sejumlah besar manusia telah meninggal. Dunia fana dari aliansi Empat Sakte telah berubah menjadi kuburan. Setelah itu, seorang gadis bergaun putih, bercadar, dan bertopi keluar dari salah satu celah ruang di pusat aliansi Empat Sakte. Gadis ini adalah Red Butterfly atau Hongdae, komandan perang ini. Dia juga putri jenius kebanggaan negara bulan salju yang mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun saja. Namun kamu perlu mengetahui dulu, wanita ini bukan Hongdae sendiri, melainkan kakak perempuan seperguruan Hongdae. Wanita cantik ini sebenarnya hanyalah kambing hitam. Gurunya Hongdae meramal akan ada bencana dalam kehidupan Hongdae. Jadi dia secara khusus meminta kakak senior Hongdae untuk mengambil roh 5 elemen Hongdae untuk berpura-pura menjadi Hongdae dan membiarkannya menjadi kambing hitam. Wanita cantik ini akhirnya terkepung dan mati. Oleh karena itu, wanita cantik yang muncul di episode kali ini sebenarnya hanyalah kambing hitam. Segera setelah kemunculannya, dia akan dibunuh oleh barisan pembunuh yang dibentuk oleh 4 aliansi. Apalagi musibah dalam hidup Hongdae bukan karena perang ini, melainkan karena murid Zhong Kunzi, yaitu Qian Feng. Pada akhirnya, Hongdae ditelan oleh Qian Feng dan diubah menjadi tungku. Untungnya, Wang Ling kemudian membangkitkan Hongdae. Kemudian Hongdae palsu mengangkat tangannya dan sebuah retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan banyak kultivator mengenakan jubah putih berjalan keluar dari celah ruang. Sementara pihak lawan belum menunjukkan batang hidungnya. Para kultivator negara bulan salju menatap wilayah 4 aliansi Sakte dengan niat membunuh. Hongdae memerintahkan pasukannya menyerbu ke medan tempur. Tetapi saat mereka turun dari langit, 4 sinar cahaya melesat ke langit dari barat, selatan, timur, dan utara. 4 orang yang muncul segera membentuk segel dan membentuk sosok avatar raksasa yang mengenakan baju kulit dengan mereka di dalamnya. Keempat raksasa langsung menyerbu ke arah kultivator negara bulan salju. Di saat itu juga 4 jenderal di tahap formasi jiwa dari 4 aliansi sakte muncul secara mendominasi. Sebenarnya aliansi 4 sakte telah mempersiapkan diri dan bekerja sama untuk balas dendam dan mempertahankan tanah air mereka. Melihat kemunculan mereka, Hongdae palsu berkata, "Habisi mereka, ini akan menjadi negara baru bagi kita para kultivator negara bulan salju."
Saat kata-kata itu terdengar, semua kultivator negara bulan salju mengeluarkan auman yang bersatu untuk menyerang secara bersamaan dan terjadilah perang dua negara. Di saat itu juga, Hongdae palsu membentuk segel dan cahaya simbol 5 warna muncul. Saat cahaya 5 warna muncul, itu segera membentuk avatar raksasa harimau putih, kura-kura, ular, pionik api, dan naga bumi. Semua berada di tingkat formasi jiwa. Pada saat ini, Wang Ling yang bersembunyi, dan dengan indera ilahinya, dia terkejut melihat kemunculan 5 avatar raksasa itu. Menyebabkan manik penelan surgawi tiba-tiba bergetar. Wang Ling berkata, roh 5 elemen. Wang Ling memiliki ide untuk mengambilnya, tapi dia segera membuang pikiran itu karena tingkat kultivasi Hongdae palsu berada di tahap pertengahan formasi jiwa. Di saat 5 binatang avatar raksasa muncul, 4 diantaranya menyerbu ke arah lokasi yang berbeda menuju salah satu dari 4 aliansi sakti. Hanya pionik api terbang ke arah para avatar raksasa. Dalam perang ini, para kultivator dari aliansi 4 sakti sudah mengalami kerugian. Karena saat menyentuh salju, mereka akan merasakan kedinginan. Tetapi bagi pihak negara bulan salju, itu adalah senjata terbaik dan juga memulihkan energi spiritual sampai taraf tertentu. Para kultivator raksasa berlari di sekitar medan perang dan mengayunkan lengan raksasa, memukul beberapa kultivator negara bulan salju. Salah satu avatar raksasa baru saja menghancurkan 2 kultivator menjadi debu, tetapi segera dikelilingi dan dibakar oleh api, menyebabkan avatar raksasa menghilang, termasuk kultivator di dalamnya tidak dapat melarikan diri dari kobaran api dan menjadi abu. Setelah itu, formasi raksasa di langit pecah. Badai salju yang lebih kuat keluar dari celah ruang, menyerang para kultivator aliansi 4 sakti. Di sisi lain, wanita tua menghadapi sakti awan putih membentuk segel dan mantra. Segera salju dan es membentuk raksasa gajah es yang memegang tombak. Di saat itu juga, jiwa yang baru lahirnya keluar dari tubuhnya dan memasuki raksasa es. Lalu beberapa kultivator negara bulan salju di sekitarnya melakukan hal yang sama dan banyak raksasa bermunculan di medan perang. Raksasa gajah es menyerang pasukan aliansi 4 sakti secara membabi buta, menyebabkan kerugian besar bagi aliansi 4 sakti. Meskipun pasukan aliansi 4 sakti melawan dengan seluruh kekuatan mereka, sayangnya kekuatan kedua belah pihak masih berbeda. Hanya Hongdae yang melihat pertempuran huru-hara dengan tatapan dingin. Saat ini, jiwa macan putih bertarung dengan Pak Tua di atas kuali perunggu. Jiwa ular bertarung dengan situasi terpojokkan dengan ular lumpur hitam dari sakti kayu hijau. Bahkan setiap kultivator negara bulan salju yang tersentuh oleh ular hitam itu mati. Sementara jiwa naga bumi sangat kesulitan bertarung dengan seorang pemuda dari sakti jiwa hitam. Setiap pukulan naga bumi akan melarikan diri dalam ketakutan. Pada titik ini, perang hanyalah awal dari pertempuran, karena sebagian besar kultivator formasi jiwa dari kedua sisi belum bergerak. Kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sakti semua menunggu dan menganalisa situasi peperangan. Terutama mereka sedang mengkonfirmasi wanita yang berdiri di sana. Apakah dia jenius yang menyebabkan semua ini? Jika demikian, mereka akan memulai langkah pertama dari rencana. Namun, saat ini mereka tidak bisa memastikannya. Wang Ling juga menyaksikan pertempuran sambil bersembunyi dan melihat banyak kultivator mati. Namun hal yang menarik perhatian Wang Ling adalah ketika kultivator dari kedua sisi mati, itu akan tenggelam ke dalam salju. Fenomena ini menyebabkan Wang Ling merasakan bahaya. Indra ilahinya mulai bergerak untuk mencari tahu misteri di balik ini.
Di bawah tanah yang dalam, Wang Ling terkejut menemukan gua dengan beberapa patung es berbentuk manusia ular. Setiap tubuh yang menghilang selama peperangan akan muncul di sini, dan mayat mereka akan diserap oleh patung es. Wang Ling merenung dengan indera ilahinya di tingkat transformasi jiwa tahap akhir. Dia dapat mendeteksi gua ini, sementara aliansi empat sakti tidak mengetahuinya. Setelah merenung, Wang Ling muncul ke permukaan dengan mengenakan topi jerami. Dia mengeluarkan giok transmisi suara yang diberikan Zhao Wutai dan mengukir pesan suara di sana. Pada saat yang sama, ekspresi Wang Ling langsung menjadi tegang saat melihat jiwa pionik api membakar avatar raksasa hingga menjadi abu. Tapi nyala api terus menyebar ke arah Wang Ling. Wang Ling segera membentuk segel dan pilar api muncul di depannya untuk menghalangi nyala api. Dia mengambil momen ini dan berteleportasi lebih dari 2000 kaki jauhnya sebelum disadari para kultivator. Melihat situasi perang saat ini, Hongdae segera membentuk segel dan sebuah retakan ruang yang besar muncul. 36 menara es keluar satu persatu dengan berbagai bentuk dan dihiasi dengan beberapa lantai. 4 menara es diantaranya memiliki 99 lantai, menunjukkan bahwa kekuatan mereka paling tinggi. Melihat momen ini, semua kultivator formasi jiwa dari aliansi empat sakti mengetahui bahwa mereka adalah para kultivator formasi jiwa dari negara bulan salju. Di sisi berlawanan, seorang pak tua di tingkat akhir formasi jiwa berjalan ke depan. Secara perlahan dia menjadi muda dan berkata pada Hongdae palsu, "Aku Zhao Yu, sakti jiwa hitam. Apakah kamu Red Butterfly negara bulan salju?" Jadi itu adalah kultivator Zhao Yu, salah satu dari 8 kultivator formasi jiwa tahap akhir dari aliansi empat sakti, ucap Hongdae palsu. Zhao Yu mengerutkan keningnya saat dia menjawab pertanyaan lain. Ekspresi Zhao Yu menjadi dingin dan melambaikan tangannya. Gelombang energi tersebar yang merupakan sinyal bagi pasukan aliansi empat sakti untuk memulai mode 2 dari rencana mereka. Pada saat yang sama, para kultivator formasi jiwa di dalam menara es berjalan keluar. Mereka segera melesat dan memulai pertempuran besar dan sengit di atas cakrawala. Imbas dari teknik kultivator formasi jiwa di kedua pihak menyebabkan langit berguncang. Gelombang energi menyebar dan memukul semua orang dalam jangkauan mereka. Pertempuran antara dua negara ini terbelah menjadi medan perang yang berbeda. Satu, para kultivator jiwa yang baru lahir bertarung di tanah. Kedua, formasi jiwa bertukar kekuatan dengan teknik mereka di langit. Ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah disaksikan Wang Ling. Namun dia terus mengobservasi setiap teknik kultivator formasi jiwa yang berisi domain mereka. Wang Ling dengan cermat mengamati dan mempelajari berbagai domain. Melihat pertarungan sengit ini, Hongdae membentuk segel dan cahaya putih muncul di tangannya. Namun pada saat itu juga, 9 titik cahaya tiba-tiba muncul di sekitarnya membentuk formasi. Ekspresi Hongdae palsu menjadi tertekan. Dia segera mengeluarkan kipas 7 bulu warna dan melambaikannya. Sebuah bulu copot dan membentuk avatar raksasa yang langsung mengaum. Imbasnya 9 kultivator formasi jiwa segera muntah darah, tetapi mereka segera membentuk segel dan 9 domain yang berbeda-beda keluar, dan 9 domain melesat menyerang Hongdae palsu. Melihat situasi kritis ini, Hongdae palsu mengeluarkan semua kekuatan kipas 7 bulu warna dan avatar raksasa juga menyerang. Akhirnya tabrakan kekuatan hebat terjadi di atas cakrawala. Akan tetapi perbedaan kekuatan terlalu besar sehingga akhirnya Hongdae palsu menjadi mayat berdarah dan kipasnya hanya tersisa 2 bulu jatuh ke tangan kultivator formasi jiwa tahap akhir dari 4 aliansi sakti.
Di waktu yang sama, 9 kultivator itu juga mengalami pukulan berat oleh serangan kipas dari harta negara budidaya peringkat 5. Kematian Hongdae palsu juga menyebabkan banyak kultivator negara bulan salju marah besar dan pertarungan mereka menjadi lebih kuat. Tiba-tiba 108 sinar pilar cahaya bermunculan dan membentuk formasi di seluruh wilayah aliansi 4 sakte. Di antara pilar-pilar energi terdapat banyak kultivator yang menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam formasi ini. Detik berikutnya, pegunungan sakte awan putih bergetar hebat dan berubah menjadi naga hitam yang sangat besar. Di atas kepala naga hitam berdiri Zhao Wutai. Naga meraung keras. Para kultivator dari aliansi 4 sakte mendengar ini menjadi sangat bersemangat. Menurut rencana, saat naga ini keluar, pertempuran terakhir telah dimulai. Banyak kultivator keluar dari wilayah aliansi 4 sakte dan bergabung dalam pertempuran melawan kultivator negara bulan salju. Untuk sekarang, kondisi perang mengalami perubahan besar dan peluang kemenangan telah berpindah pada aliansi 4 sakte. Sementara Wang Ling merasakan sesuatu yang salah saat ini, tapi dia tidak memperdulikannya dan bergerak menuju naga bumi yang melarikan diri, akibat telah terluka parah oleh Master Sakte Jiwa Hitam. Kemudian Wang Ling mengeluarkan bendera batasan, membentuk segel, segera kabut hitam mengelilingi naga bumi. Di waktu yang sama, Wang Ling juga menambahkan lingkaran batasan dan juga kesadaran ekstrim dikerahkan untuk memperkuat kurungan. Akan tetapi perbedaan kekuatan terlalu besar. Wang Ling mengalami tekanan berat oleh perlawanan naga bumi dan darah keluar dari sudut mulutnya. Bahkan bendera larangan mulai mengalami kerusakan. Pada titik ini, Wang Ling hanya bisa bertahan hingga sampai Master Jiwa Hitam datang. Saat Master Sakte Jiwa Hitam muncul, dia langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang naga bumi hingga menjadi transparan. Master Sakte Jiwa Hitam ingin mengambil tindakan untuk memiliki roh naga bumi. Namun Wang Ling bergerak lebih sigap dan langsung menyerap roh naga bumi ke dalam manik penelan surgawi di keningnya. Melihat tindakan Wang Ling, ekspresi Master Sakte Jiwa Hitam menjadi dingin dan niat membunuh keluar. Wang Ling segera berteriak, "Junior adalah murid Sakte Awan Putih, guruku adalah King Song." Dengan itu, indera ilahi Wang Ling memasuki tas penyimpanan dan mengendalikan ukiran kayu King Song untuk melepaskan sepotong domain berlalunya waktu. Master Sakte Jiwa Hitam yang merasakan domain itu tidak berani mengambil tindakan dan hanya bisa pergi dengan aura dingin. Wang Ling akhirnya bisa bernafas lega setelah mencuri roh bumi darinya.